Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurijana Fitri, Prodi Akuntansi Syariah C. Saya akan menjelaskan kembali materi tentang penyakit hati dan obatnya. Pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul dalam diri manusia, sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Ia muncul karena adanya sesuatu yang tidak beres dalam hati dan pikiran manusia. Dalam Islam, penyakit hati adalah kerusakan pandangan dan keinginan seseorang terhadap realita atau kebenaran yang ada di dalamnya. Menurut Al-Ghazali dari Jurnal Bimbingan Konseling Islam, istilah kalbu atau hati menunjuk kepada jantung atau hati. Dapat bermakna hati fisik atau jasmaniyah yang menjadi pusat peredaran darah, dan hati spiritual atau batiniah yang menjadi pusat perasaan dalam arti perasaan halus atau latifah. Ciri-ciri penyakit hati. Ciri-ciri dari orang yang memiliki penyakit hati yaitu: 1. Senang marah-marah. Ciri orang yang telah terinfeksi penyakit hati yaitu suka marah-marah dikarenakan perasaan merasa benar yang ada di dalam hati dan pikirannya telah menutup pintu penilaian objektif, sehingga ia tidak bisa melihat kebaikan pada orang lain. 2. Tidak terima dengan keadaan. Tidak terima dengan keadaan merupakan penyakit hati yang paling dominan. Penyakit ini muncul ketika si penderita tengah diselimuti oleh perasaan tidak puas dengan apa yang diharapkannya. 3. Suka mengadili kesalahan. Suka mengadili kesalahan merupakan penyakit hati yang sering dialami kebanyakan manusia. Penyakit ini muncul karena si penderita seringkali merasa tidak puas dalam mengendalikan hawa nafsunya sendiri, yang acap kali yang membisikkan bujukan dalam pikirannya untuk merasa benar dan merasa istimewa. 4. Suka mengeluh. Tanda seorang telah terkena penyakit hati adalah ia suka mengeluh dan suka mengecam nasib. Suka mengeluh dalam kaitannya dengan sikap hati adalah ketika menghadapi datangnya masalah atau musibah pada dirinya. 5. Gampang cemas dan khawatir. Orang yang sering merasa cemas, takut, dan khawatir dalam menjalani hidup di dunia. 6. Cinta dunia. Cinta terhadap dunia secara berlebihan merupakan salah satu ciri khas yang selalu melekat pada diri orang-orang yang hatinya telah disukai oleh penyakit hati yang biasa disebut al-wahyu. 7. Tidak mau bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah pada dirinya merupakan ciri dari perbuatan orang yang hatinya telah terkena penyakit hati. Macam-macam penyakit hati. 1. Suudzon atau berburuk sangka. Berprasangka buruk pada semua makhluk merupakan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. 2. Dengki dan tamak. Penyakit ini membawa pengaruh yang besar bagi kualitas keimanan seseorang. 3. Takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah salah satu penyakit hati yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah menegaskan bahwa tidak ada tempat di surga untuk orang yang sedikit kesombongan dalam hatinya. 4. Ria. Ria merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergolong dalam penyakit hati dan juga dapat menghapus amal baik kita. 5. Dendam. Dendam merupakan suatu kondisi di mana kita menginginkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri kita menerima balasan atau konsekuensi dan kesalahannya. 6. Ghibah. Ghibah adalah mengunjing, yaitu membicarakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya dan termasuk membicarakan kejelekan atau aib orang lain walaupun pada kenyataan aib itu memang benar-benar ada pada dirinya. Obat penyakit hati. Dari berbagai macam penyakit hati kita dapat menghilangkannya, yaitu dari berbagai macam obat yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengendalikan amarah. Rasulullah pernah menjawab pertanyaan seseorang yang jawabannya adalah jangan marah. Itu pun beliau hingga mengulanginya 3 kali. Jangan lihat orang yang lain pemarah atau tidak, tapi lihatlah diri sendiri. 2. Harus berbaik sangka atau husnuzon. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bisa menjaga hatinya sehingga
hidup kita tidak akan sengsara jika tidak membiarkan kebiasaan berburuk sangka atau suudzon menjadi kebiasaan buruk. 3. Menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan cipta dunia, merupakan sumber utama dari kesalahan dunia adalah segala sesuatu yang dapat membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidaklah menjadi duniawi jika segala urusan dunia dapat membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta dunia tujuannya hanyalah tertuju dengan perihal dunia saja. 4. Berbalas kebaikan. Dendam merupakan buah dari hati yang terluka, teraniaya dan merasa hanya diambil, sehingga ia merasa sudah diperlakukan sangat buruk dan timbul rasa ingin membalasnya. Semakin kuat kedendaman seseorang, maka akan semakin kuat pula penyakit hati yang dialaminya. 5. Membaca Al-Quran dan maknanya. 6. Mendirikan sholat malam. 7. Berkumpul dengan orang yang salih.